Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 8788 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan, terutama di hari ini negara saham gabungan masih melanjutkan pelemahan sepertinya. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan. Ada dari properti, ada PANI direkomendasikan buy, supportnya di 9.825, resisten hingga ke 13.675. Ya, hari ini PANI mengalami penguatan pemirsa. Kemudian Pegas juga direkomendasikan buy 15.25, resisten hingga ke 1.600-an. Kemudian ada SSMS dari saham-saham berbasis CPO. Nah, ini untuk sektor dan sahamnya ini cukup jarang direkomendasikan. Nanti kita akan coba ulas lebih dalam prospek dari teknikal dari saham berbasis CPO. Kemudian dari teknologi ada MTech juga direkomendasikan buy, supportnya di 525, resistennya hingga ke 695. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PANI, Pegas, SSMS, dan juga ada MTech. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada PANI, Pak. Buy di level berapa untuk PANI? Sebenarnya untuk di harga closingan hari ini pun juga tidak masalah. Dan kalau kita bicara terkait dengan peluang PANI sendiri ya, PANI itu cukup menarik karena dia rebound persis di EMA 200-nya. Rebound juga dari candle shadow panjang terbentuk. Kemudian kalau kita bicara setelah itu juga mungkin stokastik sudah mengarah ke atas, sehingga ada potensi dia mengalami penguatan lanjutan ya ke level 13.675 tadi. Selama dia nggak lewat nih level support 9.825-nya. Tekanan sebenarnya secara teknikal sudah cukup dalam terjadi sampai sejauh ini, Pak, dari 19.000 hingga ke 9.000-an, bahkan sempat kembali ke 8.000-an. Bagaimana Anda melihat posisi ini untuk PANI? Kalau secara daily-nya itu masih tertahan di rata-rata dosis harian EMA 200 yang nunjukin tren masih bullish. Jadi koreksinya masih cukup wajar karena memang pergerakan PANI ini cukup impulsif pergerakannya secara harian. Bagaimana Anda melihat apakah sentimen-sentimen negatif beberapa waktu lalu terkait dengan posisi dari manajemen sudah dilupakan oleh para investor atau seperti apa? Mungkin kalau itu saya tidak melihat sampai ke arah sana ya. Tapi kalau dari sisi teknikalnya ini mulai udah menarik karena terbentuknya bullish hammer tadi. Bullish hammer-nya juga udah menahan dengan cukup baik lah. Jadi kalau masih stay di atas sana di 9825, sentimen secara teknikal masih cukup positif. Baik, lebih ke arah teknikal untuk melihat PANI pemirsa, hari ini menguat di 12.200 di 8,93% ini untuk PANI. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, datang dari Pegas, ini juga direkomendasi buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 1.525, resistennya hingga ke 1.680. Di penutupan sesi kedua hari ini, di mana posisi saham Pegas melemah di 0,91% di 16.25. Pak Joshua, rekomendasi buy di level berapa untuk Pegas? Kalau sama sih, kita masih pakai closing hari ini pun juga nggak masalah selama dia masih stay di supportnya di 1.525. Itu yang menjadi alasannya karena di level itu terbentuknya pola, yaitu pola DBW, Descending Boarding Wedge, yang udah breakout upper trend line-nya, yang nunjukin bahwa ada potensi menguat ke level resisten tadi, ke 1680. Makanya kita masih stay merasa bahwa Pegas memiliki kemungkinan mengenai penguatan lanjutan, karena day trend juga masih bullish. Baik, dalam jangka menengah arahnya akan kemana untuk Pegas? Ke 1680 masih Pak, 1680. Kalaupun lebih dari itu mungkin di sekitar 1700-an. 15.25, supportnya resisten di 16.80, direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, ada SSMS, saham-saham berbasis CPO. Pak Joshua, pertimbangan merekomendasikan untuk SSMS? Ini dari segi teknikal juga memang belakangan ini walaupun ada penurunan yang cukup impulsif ya di segi sektoral untuk CPO, tapi untuk di SSMS ini teknikalnya masih cenderung bullish sendiri, dan terlihat juga memang shadow-nya panjang kayak di PANI, shadow-nya cukup panjang. Untuk penahanannya candle hammer terbentuk walaupun hammernya masih bearish, tapi body candle-nya cukup kecil, jadi ada kemungkinan dengan penahanan juga di atas dynamic support ini ada potensi menguat ke level 1.990 sama bergerak di atas area support 1.365 rupiah.
Baik, dalam beberapa bulan terakhir untuk SMPS ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Joshua, sempat ke 2.200-an, namun di sepanjang perdagangan Februari tekanan kembali terjadi ini, bahkan sempat ke 1380 di sepanjang pekan ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari 1380 untuk SSMS? Kemudian tadi juga sempat ke 1.800 kembali. Range-nya tidak terlalu lebar atau seperti apa, Pak Joshua? Memang ada pergerakan yang tiba-tiba impulsif belakangan ini, tapi kalau dari range pergerakan harganya, dari pola yang sering terjadi, memang ini cukup normal terjadi di SSMS. Ketika dia naik, biasanya memang cukup lebar pergerakannya. Jadi ini masih oke lah dari segi teknikal, dan resikonya pun masih terukur ya, kalau lihat daripada jarak antara support sama resistennya, dan kalau daripada closingan hari ini. Murni dari sisi teknikal saja Pak untuk SSMS? Ya, murni dari sisi teknikal aja, karena kalau dari kita lihat sektoral, untuk CPO nggak banyak yang bergerak bullish, hanya dari teknikal aja di sini. Baik, penutupan hari ini di 1.770, melemah di 0,28% pemirsa. Saham pilihan yang ketiga yang direkomendasikan. Nah, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir dari teknologi, ada MTech juga direkomendasikan buy. Analisis untuk MTech, Pak Joshua? Ya, untuk MTech sendiri dia sudah lewat trend line ya. Lewat trend line ini menunjukkan ada potensi penguatan lanjutan yang memang belakangan ini juga sebenarnya sebentuk pola tertentu, hampir mirip symmetrical triangle. Setelah breakout itu tadi trend line udah dilewati, bergerak di rata-rata 30 harian, level EMA 34-nya, sehingga potensinya bisa lanjut menguat ke level 695 sampai bergerak di atas support Rp525. Itu sih untuk MTech ya. Baik, posisi MTech untuk target resisten Pak, sebelum ke target resisten yang Anda sebutkan tadi, apakah ada target resisten sebelumnya yang harus ditembus terlebih dahulu dari 525 hingga ke 695? Nah, untuk resisten yang harus ditembus itu adalah di level 630 sendiri. Level ini 630 nanti itu jadi targetnya. Kemudian kalau dia bisa ditembus dengan cukup baik, itu bisa menyentuh level 695. Ada resisten 2 kali kita tahan di sana. Jika itu ditembus dengan baik, baru ada potensi menguat lebih lanjut ke level 695. Baik, Pak Joshua, dalam beberapa waktu terakhir pergerakan saham dari sektor teknologi kalau diperhatikan juga cukup menarik, Pak. MTech buka ini sudah naik signifikan beberapa hari terakhir meskipun kembali dipayangi oleh aksi profit taking, tapi ternyata untuk Gotoh pergerakannya tidak terlalu signifikan ini. Apakah Gotoh sudah bergerak menguat duluan atau seperti apa? Anda melihat keseluruhan pola pergerakan dari saham-saham sektor teknologi? Memang dari kalau kita lihat relative rotation graph, itu ada sumber dari Bloomberg, itu teknologi yang termasuk yang masih dalam kondisi leading dan improving. Nah, kita memang ada topang teknologi, ada kayak tadi Bapak bilang MTech, kemudian kita ada Gotoh yang kemarin menguat. Kalau kita lihat, kalau dari Gotoh sendiri memang pergerakan harganya sekarang lebih cenderung maunya sideways sih kalau kita lihat dari teknikalnya. Kita tahan di level 78 sampai 88 rupiah kalau dari pergerakan harganya sekarang. Kalau dari tren jangka pendek memang sudah mulai membaik, sudah cenderung bullish jangka pendek, itu yang bisa kita highlight, cuman cenderung masih akan konsolidasi kalau dari pergerakan harganya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari properti tadi ada Pani direkomendasikan buy, kemudian juga ada Pegas direkomendasikan buy. Untuk Pani saya ulang kembali, supportnya di 9.825, resistennya hingga ke 13.675, dan selanjutnya ada Pegas juga direkomendasikan buy di 1.525, resistennya hingga ke 1.680. SSMS saham-saham berbasis CPO juga masuk ke dalam saham pilihan, juga direkomendasikan buy di 1.365, resisten hingga ke 2.090, dan selanjutnya ada MTech juga direkomendasikan buy, supportnya di 525 dan resistennya ke 695. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kegiatan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di mana posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua masih bergerak di zona merah, ditutup di 0,48% dan ditutup di level 6.613 ini.
Lagi-lagi pelemahan lebih ke arah terpangkas pemirsa, dan indeks harga saham gabungan kabar baiknya adalah masih mampu bertahan di atas level 6.600-an di 6.613,57, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.645,779. Kemudian setelah pembukaan, beberapa saat indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 6.648, dan intraday ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,45%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,82%, LQ45 melemah di 0,85%. Bahkan LQ45 sudah meninggalkan level 800-an di tengah koreksi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian grafis selanjutnya ke rotasi pergerakan sektoral. Properti menguat di 1,61%, kesehatan juga menguat di 1,00%, transportasi dan logistik juga menguat di melemah maksud kami di 0,64%, dan teknologi melemah di 0,20%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam top gainers yang mengalami penguatan signifikan hari ini ada PANI, tadi pun juga sempat kita ulas, menguat di 8,93%, BMRI menguat di 1,72%, PTRO menguat di 0,59%, dan MDKA melaju kencang hari ini, menguat di 10,96%. Dan selanjutnya saham-saham yang justru mengalami pelemahan dalam, ada Telkom, melemah di 2,42%, BBRI juga tertekan di 0,99%, Cuan melemah cukup dalam di 5,05%, dan Goto juga tertekan di 2,41%, namun masih mampu bertahan di level 80-an rupiah per sahamnya. Ya, updatean posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali pemirsa di segmen terakhir. Nantinya kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali, Pak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Jason dari Jakarta, menanyakan saham UNTR ini, Pak. Posisi penutupan hari ini di 24.500, tekanannya juga sudah cukup dalam. Kalau kita bandingkan dengan pernah menyentuh 27 ribuan beberapa waktu yang lalu. Support dan resistennya, baru mau ambil posisi, direkomendasikan tidak, Pak? Halo Pak Joshua. Kalau bicara UNTR, kita melihatnya memang secara tren itu masih downtrend ya. Kalau untuk ambil posisi, saya rasa mungkin bisa nanti dulu wait and see, menunggu dia lewatin area tren lainnya di sekitar 25.450. Kalau udah lewat ke sana, bergerak di atas sana, mungkin baru menarik. Sekarang masih stay bertahan di level garis merah ataupun EMA 20-nya terus-terusan. Khawatirnya setelah menyentuh level ini dia masih akan lanjut koreksi lagi ke level 23.950 rupiah. Masih belum direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. Oke, suara saya kedengar? Tidak terdengar Pak, ini baru terdengar. Silakan lanjutkan kembali. Oke. Ya. Kalau bicara dari UNTR itu kemungkinan masih ada potensinya, itu kita lihatnya ketika udah melewati area 25.450. Khawatirnya sekarang tren untuk dari tren line juga masih menahan, kemudian EMA 20-nya masih menahan dengan cukup baik ya. Ini masih tren bearish, sehingga ada kemungkinan dia masih melemah ke 23.950. Dan tunggu dulu aja deh momentum teknikalnya masuk kembali. Oke. Selanjutnya ada Bapak Bismar Sihohtang ini menanyakan saham PANI, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi kondisinya nyangkutnya levelnya cukup jauh di 15.500. Oh, itu ya memang berbeda sih, 15.500. Cuman kalau kita lihat dari segi teknikal ya memang sekarang masih tren bullish, bertahan di EMA 200 juga. Kemudian kalau kita bicara dari
penahanannya di 9825. Kalau masih bertahan di 9825, kemungkinan yang kita lihat yang untuk potensi penguatannya dan stokastiknya masih mendukung ke level 15.150 dulu. Mungkin kalau 15.500, jika dia bisa lewat 15.150, ada kemungkinan ya ke sana. Ya. Cuman kalau lebih dari itu mungkin belum terlihat terlebih dahulu karena banyak penahanan di area resisten yang lebih tingginya. Oke, Bapak Samekto menanyakan saham Java. Baru ingin masuk juga direkomendasikan tidak Pak Joshua? Untuk saham Java, Pak? Ya, Java. Baru ingin Java. masuk. JPFA. Nah, JPFA. Ya, 2080 penutupan Java hari. sendiri, oke. Java sendiri hari ini kan bentuk bullish hammer ya di sekitar EMA 20-nya kita bisa lihat. Kalau dilihat dari sini sih peluangnya kemungkinan dia masih ada potensi menguat sama bergerak di atas EMA 20-nya ya, di sekitar Rp2.000. Itu ada kemungkinan menguat tapi terbatas dulu karena dia sempat bentuk inverted hammer juga 3 hari ke belakang. Potensinya ke level 2130 untuk potensi penguatan yang terbatas ke level sana dulu. Baik, selanjutnya menanyakan saham infrastruktur telekomunikasi untuk Telkom Pak Joshua. Ada Bapak Henry dari Jakarta, nyangkut di 2.600 Pak. Untuk saham Telkom mungkin untuk peluang penguatannya saya belum begitu melihat ya sejujurnya karena memang bertahan di bawah rising wedge yang 3280 yang sudah lama, kemudian bentuk resisten lagi di 2880. Dia polanya bentuk pola kelanjutan daripada trend bearish sehingga ada kemungkinan dia masih bisa lanjut ke area Fibo-nya di area 2130. Baik, penutupan hari ini masih di 2420, melemah di 2,42%. Selanjutnya menanyakan Astra Internasional Pak. Posisinya juga nyangkut di 5.100. Analisis dan rekomendasi Anda tidak menyebutkan nama dan lokasi. Putus-putus ya. Ya, halo Pak Joshua. Ya, saya ulangi kembali Pak, menanyakan Astra Internasional Pak Joshua nyangkut di 5.100, penutupan hari ini di 4660. Pak Joshua, terdengar suara saya tidak Pak? Ya, menanyakan saham Astra Internasional pemirsa di 4.660 menguat di 0,43%. Ada Astra Internasional hari ini mengalami pelemahan di 4.580. Namun di menit-menit terakhir Astra Internasional berbalik menguat di 0,43% di 4.660. Dan tampaknya ada gangguan dengan Bapak Joshua Marsius pada sore hari ini dan kami mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa IDA Channel dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya pemirsa di mana untuk Pak Joshua saat ini belum bisa kami hubungi kembali. Dan tadi kita berbincang bersama dengan Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.